Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratinova Anggraini, NIM D942190062 dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah kewirausahaan dengan judul Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan. Untuk materi yang pertama, pengertian dari wirausahaan. Kata wirausaha berasal dari gabungan kata wira dan usaha. Menurut KBBI, wira artinya berjuang, berani, berwatak agung, berbudi luhur. Sedangkan kata usaha berarti bekerja, berbuat amal, perbuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi, menurut asal katanya tersebut, wirausaha adalah seorang pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Pengertian lain dari wirausaha adalah seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Di samping itu, pengertian dari kewirausahaan sendiri merupakan suatu sikap atau kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai dan bermanfaat bagi dirinya serta orang lain. Selanjutnya, kebutuhan akan kewirausahaan. Suatu pernyataan yang bersumber dari PBB menyatakan bahwa suatu negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausahaan sebanyak 2% dari jumlah penduduknya. Jadi, jika negara kita berpenduduk 200 juta jiwa, maka wirausahaannya harus kurang lebih sebanyak 4 juta jiwa. Katakanlah, jika kita hitung semua wirausahaan Indonesia, mulai dari pedagang kecil sampai perusahaan besar, ada sebanyak 3 juta, tentu bagian terbesarnya adalah kelompok-kelompok kecil yang belum terjamin mutunya dan belum terjamin kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh negara Jepang ternyata disponsori oleh wirausahaan yang telah berjumlah 2% tingkat sedang, berwirausaha kecil sebanyak 20% dari jumlah penduduknya. Nah, inilah kunci keberhasilan pembangunan di negara Jepang. Jika negara kita harus menyediakan 3 juta wirausahawan besar dan sedang, maka kita masih harus mencetak 30 juta wirausahaan kecil. Ini adalah suatu peluang besar yang menantang generasi muda untuk berkreasi, mengadu keterampilan membina wirausahaan dalam rangka turut berpartisipasi membangun bangsa. Kemudian, akar keberhasilan seorang pengusaha. Di dalam seorang pengusaha akan mencapai suatu kesuksesan, pasti diniatkan dengan berdoa, menata diri dengan sungguh-sungguh, kemudian berusaha dan ikhtiar untuk mencapai kesuksesannya, dan yang terakhir berserah diri atau bertawakal dan memperserahkan dirinya terhadap apa yang sudah diperbuat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sukses yang berkelanjutan pasti didampingi oleh kemauan yang keras, kesediaan menghadapi berbagai kemungkinan, menggunakan proses pikir yang positif dan menjauhi proses pikir yang negatif, kemudian supel dalam bergaul, kemudian perjuangan yang tidak mengenal lelah, dan yakin akan pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, ciri orang yang berhasil mengejar kesuksesan. Yang pertama, orang yang berhasil mengejar kesuksesan pasti memiliki kekayaan, berupa kekayaan mental, spiritual, dan material. Kemudian memiliki kemauan dan kesediaan untuk belajar terus dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesannya. Mengenal diri sendiri, mengenal bakat minat dalam diri kita untuk mengajar suatu kesuksesan itu, dan memiliki kepribadian unggul, mempunyai keahlian khusus, dan mengetahui dan memperhatikan hambatan yang ada dan hambatan yang mungkin terjadi di kedepannya. Kemudian seorang wirausahaan yang berkualitas, yaitu memiliki kemampuan merencanakan usaha dan karirnya, mempunyai visi dan misi yang jelas, memiliki keahlian mencapai kemajuan, menumbuhkan dan mempertajam kiat untuk sukses,
dan mampu memajukan taraf hidup diri, keluarga, dan pembangunan suatu bangsa. Selanjutnya, ada beberapa tips untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan. Yang pertama, kuatkan niat dan keyakinan dalam diri kita. Dalam berwirausaha, niat dan keyakinan merupakan suatu fondasi untuk membangun bisnis menjadi nyata dan meraih kesuksesan. Kedua, mempelajari kisah sukses orang lain. Karena kisah sukses seorang dalam berbisnis ini dapat menumbuhkan motivasi Anda untuk melakukan hal yang serupa dan menghindarkan diri Anda dari ketakutan dan resiko yang akan dihadapi ke depannya. Ketiga, membuat target dan rencana untuk masa depan. Target dan rencana ini akan membuatmu lebih siap membangun usaha dan akan lebih mudah membuat langkah-langkah bisnis yang harus dijalani dan lebih mudah mengukur kinerjanya. Yang keempat, memiliki ide bisnis, yaitu mengasah ide terbaik untuk mendirikan suatu bisnis. Kamu tidak mungkin bisa menjadi wirausahaan jika tidak memiliki ide bisnis. Yang kelima, yaitu modal usaha. Modal usaha ini bisa didapatkan dengan bekerja dahulu untuk menambah pemasukan, juga menambah pengalaman kita dalam dunia kerja. Modal usaha juga bisa didapatkan dengan cara meminjam ke bank ataupun pihak lain. Yang keenam, fokus dalam berusaha. Nah, sikap fokus yang dibarengi keyakinan dan optimis wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur agar tidak mudah menyerah dan berhenti di tengah jalan. Yang ketujuh, memiliki kemampuan menjual. Yaitu kemampuan menjual itu merupakan salah satu cara untuk menarik minat orang agar mau membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan. Dan yang terakhir, melakukan sekarang juga. Seseorang calon entrepreneur yang sukses harus memiliki keberanian untuk take action dan menghilangkan ketakutannya serta langsung terjun ke dalam bisnis yang direncanakannya. Selain itu, tujuan dari kewirausahaan sendiri yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain dan membantu mereka untuk menjadi pengusaha mandiri. Yang kedua, menciptakan jaringan bisnis yang baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidup dan juga masyarakat di sekitar usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, menularkan dan mengembangkan semangat berwirausaha kepada orang lain. Dan yang terakhir, membantu para pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi. Selanjutnya, manfaat dari wirausaha. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan berwirausaha. Yang pertama, sebagai generator pembangunan lingkungan di bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Yang kedua, memberi contoh kepada orang lain bagaimana kita harus bekerja keras. Yang ketiga, melatih hidup yang efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. Yang keempat, menambah daya tampung tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Yang kelima, berusaha memberi bantuan kepada orang lain, di mana pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, berusaha mendidik karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan. Nah, berikut merupakan salah satu tokoh wirausahaan di Indonesia, yaitu Bapak Khairul Tanjung. Nah, sekilas info mengenai Bapak Khairul Tanjung. Bapak Khairul Tanjung ini lahir di Jakarta 16 Juni 1962. Dia berasal dari keluarga yang cukup beradat. Beliau adalah wartawan zaman Orde Lama yang menerbitkan surat kabar beropla kecil. Ketika tiba di zaman Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan penguasa pada saat itu. Keadaan tersebut memaksa orang tuanya menjual rumah dan berpindah tinggal di kamar losmen yang sempit. Selanjutnya, mengenai pendidikan Bapak Khairul Tanjung. Bapak Khairul Tanjung sendiri, dengan keadaan ekonomi yang tidak dapat dikatakan berkecukupan ini, Bapak Khairul masih tetap dapat menempuh pendidikannya dengan baik. Bapak Khairul pada masa kecilnya mengenyam pendidikan SD dan SMP Vanlit di wilayah Gunung Sahari. Setelah itu, pada 1981, ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Jakarta
atau yang biasa dikenal dengan SMA Budi Utomo di Jakarta Pusat. Selanjutnya, tidak menunda waktu yang lama, Bapak Khairul langsung memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Pada saat itu, Bapak Khairul memilih jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1987. Selanjutnya, Bapak Khairul pun memulai bisnisnya. Di dalam perkuliahan, untuk memenuhi semua kebutuhannya, Bapak Khairul pun berjualan buku kuliah, stensilan, kaos, dan lainnya di kampus, serta membuka usaha fotokopi di kampus. Nah, saat ingin terjun ke dunia bisnis, hal yang dilakukan pertama kali oleh Bapak Khairul itu mendirikan sebuah toko perawatan kedokteran dan laboratorium di Bilangan Senen Raya, Jakarta Pusat, namun akhirnya bangkrut. Kemudian selepas kuliah, Bapak Khairul Tanjung mendirikan PT Pariarti Sidutama bersama 3 rekannya pada tahun 1987. Tetapi pada saat itu keberuntungan seakan tidak berpihak kepada Bapak Khairul, dan Bapak Khairul memutuskan untuk berpisah dengan ketiga rekannya yang selama ini sudah bersama-sama membangun bisnis tersebut karena perbedaan visi terhadap ekspansi usaha. Kemudian Bapak Khairul pun memulai bisnisnya sendiri, di mana Bapak Khairul ini dengan keahlian yang dimiliki dan luasnya relasi, kesuksesan pun perlahan datang. Bapak Khairul kemudian mendirikan Para Group yang memiliki sebuah perusahaan payung bernama Para Inti Indo. Bapak Khairul pun berusaha memusatkan bisnisnya pada 3 sektor, yaitu keuangan atau finansial, properti, dan multimedia. Nah, untuk mengorganisir sektor keuangan, Bapak Khairul memiliki anak perusahaan bernama Para Global Investido. Dalam bidang properti, beliau mendirikan Para Inti Indo, dan di bidang multimedia dan investasi, Bapak Khairul mendirikan Para Inti Investido. Nah, dalam menjalankan usahanya ini, Bapak Khairul lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain dibandingkan membangunnya dari awal. Nah, salah satu akuisisi dari Bapak Khairul yang paling terkenal adalah Bank Karman, yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Mega. Selain itu, beliau juga membeli sebagian besar saham dari Carrefour Indonesia sebanyak 40% melalui perusahaan yang bernama Transcorp. Nah, pembelian itu diresmikan pada bulan Maret 2010. Selanjutnya, berselang 1 tahun kemudian, pada tanggal 1 Desember 2011, Bapak Khairul merubah nama Para Group menjadi City Group atau yang dikenal dengan Khairul Tanjung Corp. Nah, City Corp sendiri terdiri dari 3 perusahaan anak, yaitu Megacorp, City Global Resorts, and Transcorp atau Trans TV, yang menjadi sumber kekayaan utama Bapak Khairul. Nah, dilansir dari majalah ternama Forbes merilis daftar orang yang terkaya di dunia tahun 2010. Sebagai sebuah pencapaian menurut majalah tersebut, Khairul Tanjung termasuk salah satu orang terkaya dunia asal Indonesia. Nah, Forbes menyatakan bahwa Khairul Tanjung berada di urutan ke-937 dunia dengan total kekayaan 1 miliar US dollar. Nah, berikut beberapa perusahaan di bawah Para Group yang dimiliki oleh Bapak Khairul Tanjung. Nah, selain itu Bapak Khairul menyatakan bahwa dalam membangun bisnis, mengembangkan jaringan atau network adalah penting. Memiliki rekanan atau partner dengan baik itu sangat diperlukan. Selain itu, menurut Khairul Tanjung, modal memang penting dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Baginya, kemauan dan kerja keras harus dimiliki seseorang yang ingin sukses dalam berbisnis. Namun, mendapatkan mitra kerja yang handal adalah segalanya. Baginya,
Membangun kepercayaan sama halnya dengan membangun integritas. Kerja keras yang berbuah hasil dari kisah inspiratif tokoh wirausahaan di Indonesia, yaitu kisah Chairul Tanjung yang menginspirasi banyak orang. Ini ditulis oleh mantan wartawan Kompas Jaja Gunawan Direja dalam buku berjudul Chairul Tanjung Si Anak Singkong. Nah, melihat perjalanan hidup dan karir dari seorang Chairul Tanjung, mungkin dapat membuat Anda semua menyadari bahwa tak ada sukses yang bisa didapatkan secara instan. Dari kisah Chairul Tanjung kita bisa belajar bahwa hal besar beranjak dari hal-hal yang kecil. Dan untuk menjadi pengusaha yang sukses, kita harus mulai mengasah jiwa kewirausahaan kita sejak dini. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.